sirih timbang sebanyak 100 gram, kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml. Dididihkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah yang pertama, kita membuat medium NA ya. Jadi NA sudah ditimbang tadi, masukkan ke dalam blender. Tambahkan air. Kita panaskan sampai mendidih, sampai semua NA-nya terlarut. Nah, ini adalah suspensi dari bakteri dan kita ukur kekeruhannya menggunakan Macfarlane ya. Untuk memastikannya kita ukur menggunakan spektrometer. Ini adalah hasil pengukuran menggunakan spektro dengan Macfarlane. Diperoleh absorbannya 0,083, sedangkan suspensi bakteri diperoleh absorbannya 0,088. Jadi tingkat kekeruhannya sama ya. Ini adalah larutan induk infusa dari daun sirih yang sudah kita buat tadi. Dari larutan induk ini akan kita lakukan pengenceran 80%, 60%, dan 40%. Caranya 80%. Kita pipet sebanyak 8 mili. Tambahkan dalam tabung reaktif. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 2 mili. Jadi total volumenya ada 10 mili ya. Yang 60% dipipet 6 mili dari larutan induk ke dalam tabung reaktif, tambahkan aquades sebanyak 4 mili lagi, dan menjadi 10 mili. Begitu juga yang 40% dipipet sebanyak 4 mili dari larutan induk, masukkan ke tabung reaktif, tambahkan aquades 6 ml. Ini mediumnya sudah larut semua ya, sudah mendidih. Dan ini kita akan masukkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang telah kita sterilkan sebelumnya. Nanti dibiarkan dulu agarnya memadat, baru kita masukkan suspensi bakteri ke dalamnya ya. Ini kita masukkan satu ya.
oleskan suspensi bakteri E. coli tadi ke dalam masing-masing cawan Petri. Langkah selanjutnya, kertas cakram yang telah disterilkan akan kita celupkan pada masing-masing larutan infusa sirih yang sudah diinfuskan tadi, 60 dan masukkan ke dalam cawan Petri yang sudah di label dengan masing-masing pengukurannya. Pertama kita coba yang 80% dulu. Masukkan ke dalam cawan Petri ini posisi 80% ya. Mulai ya. Oke. Selanjutnya yang 60%. Yang 40%. Nah, jadi ini kita lakukan 3 kali pengulangan ya, 1, 2, 3. Nah, untuk kontrol positifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam suspensi antibiotik yang sudah kita siapkan. Untuk kontrol negatifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam aquades. Oke, selesai. Nah, semua cawan Petri ini akan kita inkubasi dalam inkubator selama 24 jam dan kita amati zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Nanti akan diukur menggunakan jam pasang.
Oke, itu tadi ya berkenaan dengan prosedur untuk bagaimana cara pemeriksaan dari antibakteri ya dari daun sirih itu. Nah, ini saya akan mengulas kembali dari video yang sudah disimak tadi ya. Setiap tahap-tahapnya itu harus diperhatikan secara seksama ya. Jadi agar tidak terjadi ketidakpahaman, karena ini nanti yang harus kalian ulas kembali ya, harus kalian bahas di laporan begitu. Yang pertama, jadi ekstrak daun sirih itu dilakukan pengambilan sarinya atau proses ekstraksinya itu secara infusa ya. Meskipun kalian belum belajar terkait mata kuliah metode ekstraksi, paling tidak sudah sedikit ya untuk mengenal. Salah satu metode ekstraksinya adalah metode infusa. Jadi metode infusa ini bagaimana kita bisa mengambil suatu senyawa dari suatu bahan alam ya dengan cara merebus, tetapi merebusnya tidak sampai 100 derajat Celcius, tapi kisaran di 90 derajat Celcius selama 15 menit saja. Nah, dalam hal ini membuat infusa dari daun sirih itu dari 100 gram daun sirih itu nanti akan direbus menggunakan 100 ml air. Nah, karena prosesnya ini tidak sampai mendidih, berarti membutuhkan yang namanya termometer ya, yang mana jangan sampai suhunya itu melebihi 90 derajat Celcius. Yang kedua, kita membuat media ya. Media ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di video ya. Media yang digunakan adalah media Na. Nah, kemudian media tersebut ya setelah sudah dihomogenkan dengan aquades yang sudah dipanaskan juga ya. Kemudian diletakkan atau dituangkan ke dalam cawan Petri. Ya, ini tadi sudah juga diperlihatkan di video praktikumnya. Nah, kemudian di sini bakteri yang digunakan yang nantinya kita akan melihat proses penghambatannya itu menggunakan bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli yang diambil dari kultur murninya ya, itu kita buat suspensi. Ya, suspensi itu kayak semacam pengenceran atau larutan dari E. coli tersebut ya, yang digunakan gitu jangan sampai nanti jumlahnya terlalu sedikit atau jumlahnya terlalu banyak ya. Jadi kita harus mengukurnya dengan standar McFarland. Nah, kalau pada video tadi itu caranya masih manual ya. Artinya kita menggunakan larutan McFarland dari berbagai konsentrasi yang itu nanti kekeruhannya disamakan dengan kekeruhan suspensi bakteri yang kita gunakan. Harus sama. Tapi kalau kita sudah menggunakan alat, kita tinggal masukkan ke dalam alat tersebut lalu disamakan ya angkanya sampai 0,5. Jadi kalau belum 0,5 kita terus melakukan penyetaraan ya, entah itu dikurangi suspensinya atau ditambahkan pengencernya. Jadi kalau dia terlalu banyak di atas 0,5 ditambahkan pengencernya, tapi kalau kedikitan di bawah 0,5 baru ditambahkan kultur bakterinya sehingga kekeruhannya sama dengan 0,5. Ya, dan bakteri inilah yang nantinya akan kita inokulasikan dalam media padat ya, dalam cawan Petri itu. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita menyiapkan ekstraknya ya dari infusa yang sudah jadi tadi ya, kita buat pengenceran. Nah, kalau pengenceran ini memang tergantung dari perhitungan yang akan kita gunakan. Nah, kalau pada video ini pengencerannya itu dia dalam bentuk persen ya, di mana yang digunakan itu adalah 80%, kemudian 60% dan 40% ya. Nah, bagaimana cara menghitung persennya? Kalau 80% itu artinya kita mengambil ekstraknya ya, ekstrak dari daun sirih itu tadi sebanyak 8 ml, kemudian menggunakan pengencernya adalah aquades sebanyak 2 ml. Jadi 8 ml ekstrak ya dimasukkan ke dalam 2 ml aquades, langsung dihomogenkan begitu ya. Nah, kalau 60% bagaimana? 60% juga sama ya. Jadi dari 6 ml ekstrak begitu ya dimasukkan ke dalam 4
ml Aquades. Jadi totalnya 100% ya. Kalau 40 bagaimana ya? Berarti 4 ml ekstrak ya dimasukkan ke dalam 6 mili Aquades ya. Jadi totalnya itu tetap sama begitu ya. Hanya perbandingannya yang berbeda. Nah, lalu setelah sudah membentuk varian dari konsentrasinya ya 80%, 60%, 40%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik penggoresan. Kan dalam hal ini teknik isolasi yang kita gunakan adalah teknik gores ya menggunakan jarum Ose. Jadi kita goreskan dari bakteri yang sudah kita buat suspensinya, yang sudah kita samakan standar McFarland-nya tadi, kita ambil menggunakan jarum Ose ya dengan kondisi yang aseptis tentunya ya di LAF ya laminar airflow. Nah, kemudian didekatkan dengan api Bunsen jangan lupa. Lalu diambil suspensinya menggunakan jarum Ose itu tadi dengan cara mencelupkan. Lalu kita gores di media padat yang sudah kita sediakan di cawan petrinya. Semuanya ya. Karena tadi sifatnya itu apa? Ada beberapa pengulangan ya. Jadi memang dalam satu pengujian itu ada beberapa kali replikasi atau pengulangan. Nah, setelah itu ekstrak yang sudah kita sediakan tadi dari infusa itu nanti setiap konsentrasinya kita sediakan paper dish ya. Di paper dish itu direndam dulu supaya terserap di dalam si kertasnya itu di papernya itu selama 15 menit ya sampai benar-benar terserap. Lalu menggunakan pinset ya kita ambil terus kita letakkan di permukaan media agar yang sudah digoresi si bakteri tadi ya. Jadi diberikan beberapa jarak begitu ya tergantung dari konsentrasinya. Karena konsentrasinya 3 ya berarti jaraknya atas, bawah atau samping gitu ya. Nah, ini bisa dalam satu plate itu bisa beberapa konsentrasi. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam media padat ya paper dish-nya itu ini semuanya dilakukan pengulangan selama 3 kali. Kita jangan lupa menyiapkan kontrolnya. Jadi sebagai pembanding. Nah, dalam hal ini pembanding atau kontrol yang sifatnya positif, kenapa dikatakan positif? Itu jelas nantinya akan terbentuk zona hambat. Nah, kenapa dikatakan negatif? Ya otomatis tidak menimbulkan penghambatan. Jadi benar-benar nol. Benar-benar tidak terbentuk zona hambat. Nah, ini bisa juga dijadikan quality control dari pengujian yang kita lakukan. Jadi kalau sampai terjadi sebaliknya, justru yang kontrol negatifnya ada zona hambat, atau kontrol positifnya malah nggak terbentuk zona hambat, berarti penelitian itu harus diulang. Pengujian berarti nggak valid, berarti ada kesalahan dalam pembuatan medianya mungkin, ya tahapnya ada yang keliru mungkin. Jadi ini juga bisa dijadikan kontrol atau quality control dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau selama kontrol positifnya sudah terbentuk, ya terbentuk zona hambat, sedangkan kontrol negatif tidak, karena kontrol negatifnya di sini menggunakan Aquades. Aquades kan tidak memiliki kemampuan antibakteri ya, jadi bebas netral dia. Jadi wilayah zonanya tetap ditumbuhi bakteri. Beda dengan kalau kita menggunakan antibiotik, jadi itu akan terbentuk zona hambat. Nah, ini disebut kontrol positif dan kontrol negatif. Lalu setelah itu ditutup ya, ditutup rapat cawan petrinya, kemudian diinkubasi ya selama 24 jam. Jadi diinkubasi ini artinya diberikan perlakuan suhu 37 derajat Celcius. Kenapa di suhu tersebut? Karena dalam hal ini kita menyesuaikan kebutuhan hidup si bakteri. Kan bakteri juga butuh tumbuh ya. Bedanya kalau bakteri itu tumbuhnya cepat. Selama 24 jam itu sudah tumbuh dia. Tapi kita harus menyesuaikan kebutuhannya. Suhunya itu optimalnya 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dibiarkan di inkubator yang memang sudah disetting. Jadi tidak di ruang seperti ini, tapi di suhu yang sudah diatur 37 derajat Celcius selama 24 jam. Listrik tidak boleh mati, suhu tidak boleh berubah ya. Nah, kemudian setelah terbentuk setelah 24 jam diamatin dari paper dish yang sudah ditempel tadi di media agar tadi terbentuk nggak zona hambatnya. Nah, kalau terbentuk baru kita bisa hitung berapa diameternya. Kalau enggak ya berarti nol gitu ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan kalau memang dia itu adalah atau menggunakan paper dish kan berarti dia membutuhkan bahan khusus ya dari kertas itu tadi. Nah, itu ukurannya adalah 6 mm.
Jadi zona hambat itu ya jaraknya itu dari bagian luar si paper disk itu sampai bagian terjauh zona hambat yang terbentuk. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh tidak mengurangi jumlah dari diameter paper disknya. Total yang dihitung itu tetap harus dikurangi dengan diameter paper disknya. Karena paper disknya nggak terhitung ya, karena itu kan bukan zona hambat. Jadi dalam hal ini tetap dikurangi 6 mm. Misalkan zona hambat yang terbentuk yang diukur itu ada 10 mm, ya berarti dikurangi gitu ya. Berarti besarnya sekian setelah dikurangi diameter dari paper disknya. Nah, setelah itu baru dihitung berapa rata-ratanya ya tadi dari bawah ke atas, dari samping, dari bagian miringnya ya di rata-rata mau dicatat dan kita bisa menggunakan tabel pengamatan ya. Nah, ini adalah hasil ya. Ini dari video tadi. Jadi setelah dilakukan perhitungan begitu, tapi sebelum dibahas ya kita harus tahu dulu ada standar ya. Standar dikatakan suatu bahan itu memiliki kemampuan sebagai antibakteri, apakah dia sangat kuat, kuat, sedang atau lemah. Jadi ada grade-nya. Kalau dia mampu membentuk diameter lebih dari 20 mm menggunakan jangka sorong itu tadi, maka kemampuan antibakterinya itu sangat kuat. Ya. Nah, kemudian kalau dia membentuk diameter antara 10 sampai 20 mm, itu kategorinya adalah kuat. Dan kalau membentuk 5 sampai 10 mm itu sedang, ya. Dan kalau kurang dari 5 mm berarti lemah. Ya, kalau 0 ya berarti tidak ada aktivitas antibakteri. Inilah parameter yang berdasarkan Davis and Stutt ya dari tahun 1971. Jadi sudah banyak penelitian bahan alam yang mengarah ke aktivitas antibakteri itu acuannya tetap menggunakan klasifikasi respon dari hambatan ya dari terhadap si bakteri yang kita lakukan ujinya. Itu. Nah, dalam hal ini ujinya terhadap bakteri E. coli ya. Nah, hasilnya bagaimana berdasarkan video yang sudah kita simak ya. Itu nanti bisa kita lihat. Oke, itu ya. Jadi eh, dari sekian hasil yang sudah diperoleh melalui video yang sudah kalian simak, itu nanti silakan dibahas ya. Dalam hal ini perlu adanya referensi. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa dijadikan bahan ya untuk kalian menyusun laporannya begitu ya. Karena ini sudah menjadi ketentuan yang baku, jadi silakan nanti berdasarkan hasil yang diperoleh itu masuk ke dalam parameter yang mana? Sangat kuat, kuat, sedang atau lemah ya. Oke, itu kemudian
Kemudian saya akan menjelaskan terkait bagaimana untuk penyusunan laporannya ya. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami karena ini penting sekali untuk kalian bisa menuliskan di pembahasan begitu ya. Jangan sampai apa yang diinstruksikan atau yang menjadi acuan malah nggak dikerjakan atau malah sebaliknya yang tidak terlalu diperlukan malah dikerjakan ya. Itu jangan sampai terjadi hal demikian. Oke, sebentar. Ibu maaf, suaranya ke-mute. Oh iya, ke mute ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dalam pembuatan laporan nanti kalian bisa melihat format template yang saya akan sharekan nanti ya. Dalam hal ini kalian bisa mengikuti itu. Kemudian tabelnya silakan dilengkapi sesuai dengan konsentrasi dari ekstrak yang digunakan ya. 80%, 60%, 40%. Nah, saya akan mendetailkan terkait pembahasan ya. Jadi pembahasan ini harus kalian tuliskan berdasarkan video, kemudian dari referensi ya. Yang pertama yang kalian tuliskan dan tetap diingat ya, pembahasan itu dalam bentuk uraian, bukan poin-poin. Jadi poin-poin ini hanya membantu kalian apa aja sih yang perlu dibahas gitu ya. Yang jelas yang pertama perlu dicantumkan tujuan dari praktikum itu apa ya. Kemudian apa saja persiapannya yang harus dilakukan ya selama sebelum memulai praktikum. Nah, kemudian jelaskan juga istilah antimikroba itu apa ya. Kemudian tujuan ujinya itu untuk apa. Nah, dalam hal ini kan tadi di video menggunakan tanaman sirih ya, daun sirih. Nah, itu silakan kalian jelaskan deskripsi singkat dari tanaman sirih itu bagaimana. Ya, morfologinya, tumbuhnya di mana, bentuk daunnya bagaimana ya. Kemudian senyawa apa yang ada di dalam daun sirih. Nah, ini kalian bisa cari dari referensi atau jurnal yang sudah melakukan pemeriksaan metabolis sekunder pada daun sirih. Ya, misalkan mengandung flavonoid, tanin atau apa yang memang itu memiliki kemampuan yang atau yang berpotensi sebagai antimikroba yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian kalian jelaskan juga prinsip pengujian antimikroba itu yang menggunakan metode difusi paper disk ya. Itu kan tadi sudah ada tuh di awal tadi, itu bisa kalian gunakan bahasa sendiri, pada prinsipnya maknanya sama. Itu juga boleh ya. Kemudian jelaskan pengujiannya, step by step-nya seperti apa, kemudian uraikan alasan-alasannya setiap tahap itu dilakukan, ya. Nah, kemudian jelaskan bagaimana cara pembuatan larutan Macfarlane, ya, dan apa sih kegunaannya. Nah, kemudian pengukuran zona hambat yang terbentuk itu bagaimana caranya. Nah, setelah zona hambat itu terbentuk, lalu
kaitkan dengan kemampuan tanaman tersebut sebagai antimikroba. Apakah dia termasuk kategori kuat, sangat kuat, dan lain-lain ya. Nah, kemudian mengapa senyawa antimikroba itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri? Apa sih yang membuat bakteri takut dengan daun sirih ya? Misalkan di situ ada senyawa flavonoid misal ya. Nah, flavonoid ini bisa ngapain sih bakteri? Kok dia tidak bisa tumbuh di area tersebut yang sudah diberikan ekstrak dari daun sirih ya. Nah, itu ya penjelasan dari saya. Nanti kalau untuk template-nya saya akan sharekan di link ya. Jadi informasi yang saya ada di grup itu juga sebetulnya selain untuk kalian juga pengingat untuk saya ya. Jadi materi apa saja yang sudah saya sharekan, kemudian kita sudah pertemuan keberapa gitu membantu saya juga. Jadi setidaknya itu semua demi kita bersama ya. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak menyimak informasi-informasi yang ada di grup. Kalaupun toh memang ada materi yang belum saya sharekan, mohon disampaikan ke saya ya, atau mungkin saya lupa atau bagaimana, nanti bisa saya tambahkan agar tidak kececer gitu ya, karena saya tidak ingin nanti setelah saatnya kalian sudah mau ujian baru gupek ya, mencari materi di mana-mana ya, artinya lebih baik dari awal kita sama-sama untuk saling mengingatkan materi apa yang belum di-sharekan ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan praktikum hari ini, karena ini merupakan praktikum yang tidak bisa kita, atau belum kita bisa laksanakan di lab, karena mengingat segala kebutuhan alat dan bahan yang belum ready untuk semuanya. Jadi setidaknya kalian ada gambaran bagaimana sih cara pemeriksaan antibakteri ya, untuk mengetahui kemampuan suatu bahan, apakah dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau tidak ya, dengan menggunakan metode salah satunya paper test. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau sudah, nanti saya akan share link untuk post test praktikum minggu lalu mengenai teknik isolasi bakteri ya. Sambil saya mencari linknya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, Ibu. Oke, saya sharekan di room chat ya linknya. Waktunya hanya 10 menit saja, karena pilihan ganda juga ya, bukan esai. Jadi waktunya bisa lebih cepat ya. Tetap di Zoom, nanti kalau sudah selesai bisa meninggalkan Zoom ya. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.